Sebelum mau mau nanya kabar Sobat Dian gimana hari ini. Jadi hari Kamis sekarang hujan lagi nih. Hujan deras tadi. Halo Kak Abi. Halo Kak Jo. Oke, nggak lama-lama lagi. Eh, Hari ini Tasya mau ngebahas soal tentang self portrait. Jadi self portrait ini adalah konsep berfoto tanpa fotografer. Nah, hari ini Tasya sudah mengundang seorang narasumber. Dia adalah owner dari Kanara Studio Lampung, namanya Kak Martin. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sama beliau tentang gimana sih bisnis Kanara Studio ini, gimana sih konsep berfotonya itu. Nah, kita langsung aja undang Kak Martinnya. Tapi dia belum bergabung ya. Oke, kita tunggu dia dulu ya, teman-teman. Halo Kakak Irma, Home Decor Bandar Lampung. Selamat sore semuanya. Masih nunggu ya, teman-teman. Oke. Sabar ya Sobat DN. Sebentar lagi. Halo kakak semuanya, Kak Hidayat, Kakak Nong. Nah, ini dia sudah bergabung. Oke. Oke, langsung aja kita invite orangnya ya, teman-teman. Masih. Halo Mbak. Halo, selamat sore Kakak Martin. Halo. Ya, Gimana Kak? Lagi di mana? lagi di studio. Kebetulan masih di studio ini sampai jam segini. Eh, jadi dari kapan tuh Kak di studio? Dari pagi. Gimana? Dari Ya, pagi. dari jam 10. Memang Oh, kita bukanya jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi ah. selama itu kita di studio deh. Hmm, Kak Martin, aku sebelumnya makasih ya karena Kak Martin udah sempetin waktunya bergabung sama Diskus Ya, Update. Belum kita bicara lebih jauh nih Kak Martin, ini kan sudah banyak penonton nih. Boleh Kak disapa dulu nih, kita biasanya manggilnya Sobat DN. sobat Sobat DN. ODN. Mm-mm. Oke, halo semua sobat DN. Semoga obrolan hari ini bermanfaat untuk kalian juga ya. Gitu. Amin. Oke, jadi hari ini temanya teman-teman soal self portrait ya Kak. Eh, Benar-benar. jadi Kak Martin ini adalah owner dari Kanara Studio Lampung ya Kak Martin. Yang berada di mana nih Kak Kanara alamatnya? Jalan Haji Agus Salim, lebih tepatnya dekat dengan lampu merah Pasar Tamin. Ah, deket situ ya. Oke. Ini satu gedung juga kita sama toko Home Decor BDL, gampang sih nyarinya. Oh, jadi satu tempat ya? Ya, kebetulan kita di lantai 2 dan lantai 3-nya. Hmm. Tapi Kak Martin selain Kanara Studio, Kak Martin ada kesibukan apa lagi nih Kak Martin? Untuk sekarang kita punya beberapa sih ya, beberapa cabang dokumentasi. Kita juga punya foto booth Bandar Lampung, kemudian kita juga punya video 360 Bandar Lampung yang muter-muter sekarang yang lagi ngetren. Ah, Kemudian juga kita punya brand untuk foto weddingnya itu Mazeda Fotografi. Jadi masih oh, bergelut di wedding semua deh. Gitu. gitu. Wah, sebanyak itu Kak Martin sendiri yang mengerjakan. Gimana tuh Kak cara bagi waktunya? Eh, kita punya beberapa tim, jadi kita delegasikan untuk yang studio siapa, untuk yang foto booth, untuk yang video booth, dan kita juga manggil beberapa teman freelancer dari luar ya. Gitu. Jadi bagi tugas ya. Ya Kalau supaya nanti kita nggak pusing. ya, iya dong.
banyak banget. Mungkin kalau sendirian di ini ya. Tapi kalau untuk Kanara sendiri, Kak, berapa yang ngurusin timnya? Ada berapa kalau Kanara? Kalau Kanara sendiri kita baru 3 orang sih. Baru 3 Semoga orang. nextnya bisa nambah ya. Karena udah ribet ya kalau cuma bertiga. Ya karena kita juga ini kan di sementara terpusat di lantai 2 untuk self Mm. portrait. Nah kemudian kita sudah menambah satu lagi itu photo box. Jadi photo box Oh, yang menggunakan lensa fisheye itu kita sudah punya juga. Jadi otomatis nanti nambah pekerjaan dan kemudian karena ini lantai juga 3 lantai, hmm. jadi di lantai 3 ini kita mau buat self portrait yang tematik. Ini Oh, termasuk salah satu backgroundnya nanti. oh. Biasanya sebelumnya apakah sebelum tematik? Kita biasanya main dengan background polos. Oh, jadi nggak polosan polosan aja ya, nggak ada gambar-gambar segala macam gitu. Oke, ya cuman dan sekarang kita juga sudah nambahin beberapa background warna lain. Di situ ada Mm-mm. pink, ada krem, dan abu-abu. Jadi Hmm, nantinya kita harapkan satu gedung ini jadi tempat dokumentasi yang menarik untuk teman-teman. Jadi nggak harus nunggu setahun sekali harus ke studio ya. Kayaknya setiap bulan bisa deh ke studio gitu loh. Jadi kita merakyatkan dan supaya orang-orang itu punya dokumentasi lebih banyak aja gitu. oh gitu. Tapi memang temanya polos semua ya, Kak ya? Untuk yang lantai 3 ini tematik nanti. Oh, Jadi gitu. menggunakan panel-panel seperti ini, background-background panel. Kemudian Hmm, nanti yang bunga-bunga kayak gitu. ini kan konsepnya kan self portrait, Kak. Berarti untuk background sendiri bisa kita kita sendiri yang milih gitu ya? Bisa, bisa dari klien. Dia mau, tapi nanti akan terbagi subnya. Kan self portrait itu basicnya kan foto diri sendiri kan. Kayak gitu. Mm-mm. Nah, tinggal nanti kita tawarkan mau paket yang tema-tema polos atau tematik atau foto box seperti itu. Oh, tapi untuk yang ketiga tadi Kakak sebutkan itu harganya beda ya, Kak? Ya, beda-beda. Kalau untuk sekarang yang tematik kita belum umumkan. Tapi Mm-mm. kalau untuk yang sudah berjalan, foto box itu di harga 100.000 untuk 1 sampai 4 orang dengan Mm-mm. waktu 10 menit dan dapat juga nanti file itu semuanya dikasih lewat Google Drive. Dan kemudian juga nanti dapat cetakan itu 4 kayak gitu. Oh, Dikasih ke klien. kalau foto studio, Gimana? kalau foto studionya yang full full body. Itu semua full body sih. Yang satunya kan yang photo box, yang satunya self Oh, portrait yang menggunakan background polos. Itu kalau yang self portrait menggunakan background polos itu dia 150.000. seratus lima untuk puluh ribu itu untuk 15 menit. Sama untuk 15 satu menit. sampai 4 orang. Nah, kebanyakan dari mereka juga kan nanya, "Kak, bisa nama orangnya nggak?" Bisa banget. Nah, dari seratus lima Tapi puluh ribu itu ada hmm, penambahan additional personnya. Kalau untuk dewasa 25.000 per orang. Kalau untuk anak-anak 15.000 per orang. Gitu. Jadi kalau 5 orang 175. Nah, tapi kita juga sering ada yang diskon. Termasuk sampai mm-mm. tanggal 27 nanti itu ada diskon. Hanya dengan 200.000 customer ini atau klien bisa mendapatkan 2 foto sekaligus. Yang pertama self portrait dengan background polos, yang kedua foto box. Tapi waktunya nanti ada yang dipangkas. Itu ada sih di Instagram kita. Oh gitu. Jadi hanya sampai tanggal 27 Agustus saja ya, Kak? Ya, Dua- untuk yang paket 2 in 1-nya sampai tanggal 27 Agustus. Gitu. Tapi kalau Kanara Studio sendiri punya berapa paket sih, Kak? Apa aja yang disajikan nih untuk orang-orang? Basically, yang pasti self portrait itu sendiri. Hmm. Tapi kan dari self portrait aja nantinya akan berkembang menjadi
3 paket. Kemudian Mm-mm. kita juga nanti menyediakan foto yang ada fotografernya. Karena tetap sepertinya kita butuh, ada beberapa orang yang butuh kan seperti itu. Tapi untuk Iya. pas foto kita juga ada, pas foto cuma 40.000. Kemudian untuk foto wisuda itu juga nanti kita konsep. Tapi kalau yang wisuda kita nanti ada juga yang menyediakan jasa bersama dengan paket fotografernya. Karena kan harus diarahin posenya dan lain sebagainya gitu. Gitu. Tapi kalau untuk self portrait gitu pernah nggak sih ada orang yang prewedding atau maternity shoot gitu? Nah, kalau eh, kita sih nggak pernah nanya ya. Kalau Eh, maternity sih udah pasti kelihatan lah ya. Maksudnya eh, kan dia lagi mengandung. Tapi kalau untuk pre-wedding, eh, kita sih nggak pernah nanya. Cuma mungkin itu ada aja gitu yang menggunakan self portrait, tapi diakal-akalin dia udahlah buat pre-wed gitu kan. Tapi kita sih nggak pernah nanya. Mungkin ya ada, karena ada beberapa yang total banget kostumnya kayak gitu, menggunakan oh, jas kayak gitu-gitu deh. eh, eh, gitu. Nah, nah untuk ini nih Kak, kostum dan lain-lain nah, di Kanara itu menyediakan nggak sih kayak kayak propertinya atau aksesoris untuk kita berfoto di sana? Ada nggak? Oke, jadi untuk sementara ini kita propertinya masih menggunakan properti seperti bangku box, kemudian ya yang berhubungan dengan tempat duduknya. Karena ada yang Mm-mm. bertingkat, ada yang box kecil, box besar, seperti itu. Kemudian untuk ke kliennya yang digunakan di klien itu juga ada kacamata. Tapi sepertinya kacamata itu paling cepat rusaknya karena sering patah gitu. Oh gitu. Nah, tapi nanti kita mau tambahin koleksi-koleksi sih. Jadi next kita udah mikirin penyewaan baju untuk Eh, foto dengan tema-tema tertentu. Cuman ya pelan-pelan itu prosesnya. Sambil kita cari tahu mau pasar itu seperti apa. Tapi kalau udah nyewa-nyewa baju gitu berarti nambah lagi ya Kak ya? Iya dong. Cuma nanti kita upayakan nggak mahal karena kan cuma 15 menit kan. Iya, iya Ya, benar-benar. dengan kostum-kostum unik lah. Siapa tahu mungkin nanti ada tema Jawa, kemudian tema-tema Lampung, tapi ya kita cari yang simpelnya aja. Karena kan kalau full mulai menghana itu kan kayaknya lama kan prosesnya kan. Jadi kita Heeh, coba nyari yang simpel-simpel aja sih kayak gitu. oke. Berarti Kak, gimana sih konsep awalnya nih kita datang? Ini perlu reservasi dulu nggak sih Kak? Nah, kita menyediakan yang reservasi dan non reservasi. Kalau untuk yang Oh, reservasi itu via booking. Nanti itu heeh, hubungannya dengan admin kita. mm-mm. Kemudian setelah direservasi, keuntungannya adalah dia nanti tidak akan menunggu ketika nanti Oh, ada orang yang foto di situ. Misalnya kita oh, udah janji jam 11, kemudian dia datang jam 11, tapi ada juga orang yang lebih dulu. Nah, itu kita dahulukan yang sudah reservasi. Tapi biasanya sih, kalau pas lagi nggak rame-rame banget, itu masih bisa lah nunggu. Paling ya sekitaran, kalau 2 klien berarti setengah jam. Kalau 1 klien berarti cuma 15 menit, karena kan dibatasi waktunya kan. oh gitu. Nah, terus setelah kita udah 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 apa namanya? Udah selesai nih reservasi dan segala macem, terus masuk ke dalam. Terus apa yang dilakukan Kak abis itu? Jadi nanti setelah reservasi, kemudian nanti diarahkan ke dalam dan diberi informasi sama eh, pekerja kita ya, sama teman-teman kita menggunakan remote itu. Karena kan ini foto sendiri, Ya. self portrait itu diarahin, nanti lihatnya jangan ke layar, lihatnya ke kamera. Kemudian Mm-mm. di remote itu nanti dikasih tahu, ini ada yang foto langsung, ada yang timer 2 detik. Kalau kita Oh, saranin sih menggunakan timer 2 detik. Jadi kita edukasi dulu lah, karena nggak semua orang kan pernah foto seperti itu. Tapi kalau mm-mm. yang sudah langganan, ya udah kita kasih aja gitu. Kita kasih tahu Oh, waktunya 15 menit ya, seperti itu. Dan sekarang kita bisa dengan dua pilihan background.
Jadi Heeh. si klien itu kita kasih hak untuk memilih mau satu background atau dua background, karena satu paket itu sekarang kita bisa kasih dua background untuk yang polos. Misalnya dia yang Hmm. putih dengan yang abu-abu atau yang pink. Nah, nanti berarti waktunya kita bagi dua, 7 menit seperti itu. Oh, gitu. Jadi bisa pilih dua background. Nggak hanya satu berarti ya. Soalnya kan kalau kalau lihat di IG Kanara Studio kan putih semua tuh Nah, di background sekarang sudah dengan warna-warna yang tadi disebutin, ada pink, abu-abu dan krem. dan Cuman krem. karena kita masih bingung dengan penyusunan fit, sementara kita yang putih-putih dulu supaya rapih gitu kan. Ya benar. Kalau fit terapi juga enak dilihatnya, Kak. Ya, Nah, terus untuk pas kita foto nih, itu emang udah di setting seperti itu apa kita bisa zoom in zoom out gitu, Kak? kalau untuk sekarang itu berdasarkan dari permintaan klien, tapi minta tolong ke tim kita. Jadi dia nggak boleh muter-muter lensa sendiri. Jadi Oh, dia jadi minta, Kak, minta tolong dong, misalnya kan. hmm, Kita mau foto yang seperti ini nih, berarti harus di zoom. Oh ya sudah, kita bantu kayak gitu kan. Nggak boleh kalau misalnya langsung muter-muter dari lensanya, takut rusak. oh, kirain ada settingan dari si ininya tadi apa remote-nya. Mungkin Remote udah. itu untuk focusing dan eksekusi. Dia nggak Oh. bisa untuk ngezoom nggak bisa dia. Tapi kalau untuk kamera, Kak, sama nggak yang dipakai di photo box dan juga seperti foto-foto yang umumnya untuk self portrait itu? Kalau kamera kebetulan saya cuman punya dua sementara ini. Dan itu yang saya Hmm. gunakan untuk wedding. Jadi ke sebenarnya untuk kualitas terlalu bagus sih untuk self portrait. Jadi Oh. apa yang digunakan untuk foto wedding saya pakai di self portrait. Harusnya kamera-kamera middle lah gitu. Mhm. Jadi kualitasnya jangan nggak perlu ditakutin lagi, pasti bagus. Mau cetak 22R juga kita nggak kompres itu fotonya. Hmm. Full Tapi size. ada ukuran berapa aja, Kak? Dari berapa ke berapa? Maksudnya Ukuran gimana? foto. Ukuran foto ya, 4R misalkan 10R sampai Nah, berapa? yang di self portrait kita hanya menyediakan paket yang 4R dan 6R. Hmm. Kita ini kan eh, bukan menggunakan printer printer sekolah gitu ya, maksudnya printer kuliah gitu, bukan yang seperti itu. Jadi printer yang kita gunakan itu memang merek Kodak, dan kemudian dia ketahanannya itu sampai mungkin ya, karena saya baru punya itu sekitaran 6 tahun dan itu masih bagus-bagus saja, mungkin sampai kita sudah tua pun kualitasnya pasti tetap bagus karena dia bukan pakai tinta tapi dia pakai ribbon yang pakai thermal, jadi mau dicuci juga segala macam itu nggak bakalan rusak, kena air itu nggak Oh, bakalan. oke. Nah, jadi kalau misalnya itu foto langsung kita udah selesai foto nih, itu langsung dicetak apa kita bisa nge-request untuk kecerahannya mungkin kontrasnya itu bisa diedit juga, Kak? Oh iya, jadi kita itu sorry ya agak pegel ini tangannya. Jadi Iya. kita memberikan kualitas yang terbaik, dan saya Hmm. bilang tadi sebenarnya ini konsep yang apa ya, kualitasnya untuk prewedding pun bisa seperti itu. Jadi foto yang sudah kita eksekusi itu nanti diedit lagi. Jadi klien setelah foto itu nanti diarahkan untuk ke meja admin ya. Kemudian dia diminta untuk Heeh. memilih dari sekian puluh foto itu, disuruh milih 4 yang kemudian nanti ditulis di kertas yang sudah kita sediakan. Nanti di situ editor kita ngedit tuh.
dan kurang lebih waktu pengeditan sampai ke hasil itu kurang lebih ya 10 sampai maksimal 15 menit. Jadi untuk ngeprint foto, Gimana gimana? berarti kalau untuk foto itu bisa ditunggu aja ya, nggak Langsung harus langsung ditunggu. Dan kemudian bisa langsung juga filenya itu kita kirim langsung ke oh WA. gitu. Tapi Tapi untuk menggunakan link Google Drive. kalau soft file nggak ada penambahan biaya kan kak? Udah termasuk Untuk paket. di tempat kita sih nggak ada sih. Jadi 150.000 itu udah full. Jadi kita kasih editan, cetakan, dan full kita kirim ke Google Drive. Yang file mentahnya juga. Nanti mereka bisa ngedit sendiri kan. Nah, oke. Oke deh. Jadi Kak, nih kembali lagi kita ngomongin soal bisnis apa namanya Kanara Studio ini. Nah, Kak Martin sendiri sudah berapa lama Kak membuka Kanara Studio ini Kak? Kanara Studio sudah beroperasi kurang lebih 6 bulan sih. Oh baru. Baru, karena memang awalnya studio ini dikonsepkan untuk foto keluarga, foto wedding, foto pre-wedding seperti itu ya. Cuman di perjalanan kita melihat ada potensi yang lain gitu. Yang Hmm, seperti di Lampung pun kurang banyak yang sadar ya. Jadi kita memanfaatkan celah itulah. hmm. Eh, berarti sebelum Kak Martin membuka Kanara Studio ini dulunya apa Kak? Sibuknya ngapain? Itu sebelumnya pernah jadi guru. Ah, 2021 resign untuk memulai Kanara Studio ini. Karena hmm, takutnya nanti waktunya nggak ini ya, nggak bisa full time seperti itu. Kasihan yang di sekolah dan kasihan usaha yang baru kita rintis ini. Jadi harus ada yang direlakan itu. Selain foto wedding ya, ah. Berarti emang barengan ya Kak mulainya dari Kanara ke foto wedding dan segala macam itu semuanya dibarengin atau ada yang dulu? enggak. Oh enggak. Untuk yang foto wedding pre-wedding itu kita sudah mulai dari 2013. Oh, udah lama. Ya, cuman baru punya studionya di 2021. Hmm. Tapi Kak siapa Kak Martin itu udah punya skill sendiri. Kan foto itu kan butuh skill nih Kak. Dulu belajar di mana Kak foto-foto gitu? Kalau untuk belajar sih kita otodidak, apalagi dulu belum ada YouTube. Maksudnya YouTube sudah ada, cuman perkembangannya nggak sepesat sekarang ya. Mungkin kalau Ya. sekarang nonton YouTube aja bisa gitu, atau TikTok kalau sekarang kan. Tapi untuk saat itu ya kita belajar sendiri, ketemu teman, sharing. Tapi kalau untuk sampai belajar yang kursus itu kita uh, enggak sih. Oh. Ya mungkin ilmunya mentoknya di situ karena nggak belajar gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi emang foto-foto gini emang passion dari Kak Martin atau gimana Kak? Kenapa Nah, kok kebetulan mau? dulu saya punya grup yang namanya passion fotografi, tapi Ya, bubar sih gitu. Yang memang passionnya di situ. eh, akhirnya akhirnya jadi buka pertama wedding dulu ya kak ya yang foto wedding Wedding itu ya. pre-wedding. Pre-wedding. Oke. Nah kalau untuk membuka si Kanara ini sendiri modal awalnya berapa kak? Waduh. Modal awalnya itu lebih ke nekat sih, Mbak. Maksudnya Oh, basicnya itu kita itu bukan orang yang punya ya. Apalagi dulu mm, kan saya guru honorer kayak gitu. Jadi ya punya tabungan, kemudian home decor itu kan punya istri ya. Jadi mm, gimana kita patungan untuk menyewa sebuah gedung, walaupun dengan oh, budget yang benar-benar terbatas gitu. Ya oh, alhamdulillah lah, pelan-pelan bisa. Tapi kalau disebutin budget awal ya, yang pasti budget untuk sewa ruko seperti itu. gitu. Oke. Kalau alat-alat yang dipunya ada yang sudah berjalan kan, jadi nggak harus beli lagi kayak gitu. Itu sih paling.
Berarti yang dibutuhkan Kanara nih apa, Kak? Untuk Maksudnya membuka gimana? Kanara pas 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 Kak Martin membuka Kanara Studio nih, alat-alat apa aja yang diperlukan nih selain yang sudah dipunyain oleh Kak Martin? Ya, yang pasti itu kamera ya. Hmm. Tapi kan karena kamera saya sudah punya, yaudah. Kemudian lighting. Mm-mm. Lighting itu ya standar lighting studio. Kemudian Nih. TV dan bracketnya atau penyangga TV-nya seperti itu kan. Dan ya Oh, standar lah laptop atau komputer dan yang lumayan sih yang ini juga mesin printernya karena kita kan bukan pakai mesin printer biasa. oh gitu. Kalau untuk tadi kan ada self portrait dan photo box itu dibedakan apa sama aja Kak studionya? Masih di studio yang sama di lantai 2 juga. Oh, cuma bedanya ya. Kalau Beda mungkin kalau ruangan aja, tapi nanti untuk yang di lantai 3 kita yang sistemnya tematik. oh, oke oke oke. Nah, ini berapa maksudnya Kanara ini setiap hari buka jam berapa sampai jam berapa, Kak? Hari apa? Kalau untuk harinya kita full setiap hari, Setiap kecuali hari. lebaran. Lebaran hari hari lebarannya pas itu kita nggak buka pasti. Tapi besoknya udah buka kok. Kayak gitu kan. Tapi Oh, kalau gitu. untuk jamnya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi terakhir reservasi itu jam setengah 5 atau 4.30. Hmm, 16.30 ya. oke. Tapi Kak, kalau misalkan Kak Martin punya job untuk pre-wedding ataupun wedding yang Kanara Studio siapa yang ini Kak yang tanggung Yang jawab? handle ya, yang tanggung jawab Mm, ya. Itu tadi kita punya tim yang sudah memang kita tempatkan di situ dan kemudian juga kita dibantu sama anak-anak yang belajar di Kanara itu dari PKL ya. mm. Jadi mereka juga bertugas di situ. Ya sementara itu sih. Jadi untuk sementara baru kalau saya keluar itu ada 2 orang yang tetap dan kemudian ditambah dengan 2 orang lagi anak-anak PKL itu membantu banget. Oh, oke oke. Nah, kalau Kak Martin sendiri, kenapa kok punya ide seperti ini membuat Kanara Studio tuh dapat motivasi dan ide dari mana, Kak? Yang pasti kita nggak boleh bohong ya kalau kita tuh melihat dari luar ya. Maksudnya Nah, ini kan tren sebenarnya sudah mulai di Jakarta, di Bandung, Jogja, Malang kayak gitu kan. Tapi masih ah, terpusat di Pulau Jawa. Lalu hmm, kita berpikir kenapa nggak tren ini atau kebiasaan dan nantinya mungkin itu akan menjadi kebiasaan atau habit ya. Jadi ya, kalau kita foto itu gak usah malu-malu, mungkin ada juga yang mungkin insecure kan kalau di depan kamera gitu kan. Jadi ya. di sini kita fasilitasi dia untuk jadi dirinya sendiri. Dan memang di Kanara Studio juga itu ada tirai yang menutup area fotonya. Jadi memang orang-orang itu ya bisa ekspresi sesuai dengan apa yang dia mau tanpa malu dilihat orang karena kita juga kasih musik kan supaya pembicaraan di luar atau di dalam itu nggak terdengar kayak gitu. Oh, gitu konsepnya. Oke. Tapi Kak, walau Kanara ini kan masih terbilang baru ya, Kak, masih 6 bulanan. Nah, bagaimana sih Kak upaya dari Kak Martin sendiri strateginya tuh untuk mempromosikan si Kanara ini kepada mungkin teman-teman dulu atau sekarang kan udah lumayan tuh orang-orang tahu Kanara. Yang pasti awalnya dengan promo ya, baik itu Hmm. dari teman-teman terdekat lah. Biasanya kan kalau kita memulai sebuah usaha itu kita manggil teman-teman dekat kita dulu kan untuk nyobain. Kemudian kita minta reviewnya, gimana pelayanannya, gimana hasilnya. Nah, kemudian setelah itu kita dapat masukan, kita benahi dan kemudian kita promosikan.
Nah, untuk awal-awal dulu memang kita menggunakan jasa teman kita, ya bisa dibilang selebgram lah, untuk menyebarluaskan informasi tentang Kanara Studio. Tapi sejauh ini ya baru sekali kita menggunakan jasa itu sih, dan alhamdulillah impact-nya bagus. Nah, setelah ini kita dipromosikan oleh customer kita sendiri, gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya lebih, dan mereka sudah ikut mempromosikan Kanara. Kayak gitu sih untuk saat ini. Tapi yang next, kita bakalan upayakan untuk lebih masif lagi untuk promonya. Nah, Kak, kan sebuah bisnis itu kan tentang gimana kita membuilding trust dari customer ya Kak ya. Nah, kalau untuk Kak Martin sendiri gimana cara Kak Martin tuh membuilding trust dari customer supaya mereka tuh akan datang lagi, nanti mungkin ngajak temennya lagi. Tuh, gimana tuh Kak? Alhamdulillah untuk beberapa customer itu mungkin ada ya sekitaran 4 kali bolak-balik gitu. Tentunya dengan teman dan atau keluarganya gitu. Jadi yang dia ajak itu beda-beda. Mungkin pelayanan dari kita ya bisa dibilang bagus mungkin ya, sehingga untuk beberapa orang sampai 4 kali, atau ada yang juga yang 2 kali gitu kan. Ada juga yang kemarin foto bareng, ini real ya, foto bareng ceweknya kemudian sudah menjadi mantan, dan kemudian kan di dinding kita itu memang ada juga yang kita tempel-tempel foto-foto hasil dari foto mereka, dan itu dia minta tolong, bang itu tolong sih dilepas, soalnya saya udah jadi mantan nih sama yang itu kemarin gitu kan. Ya artinya dia sudah mau balik lagi, itu kan kepercayaan mereka itu sudah bagus ke Kanara. Tapi ya ditambah setiap kali kita mau posting pasti, atau posting foto mereka itu kita tanya juga sih, ini boleh nggak diposting. Nah biasanya nggak boleh itu yang mereka itu sedang pendidikan, entah itu taruna ataupun apa, biasanya jangan dulu kak karena kita masih pendidikan gini gitu. Ya udah kita nggak posting kayak gitu. Tapi pernah ada Kak yang foto-foto wisuda gitu ada juga? Ada. Memang Oh, ada. untuk kelas wisuda itu kita pengen informasikan ke teman-teman semua bahwa wisuda itu nggak harus kaku gitu loh. Selama ini foto wisuda itu bareng dengan keluarga mereka gitu ya, atau pacarnya. Nah sekarang itu bisa loh dengan teman-teman. Kemudian kita juga ini lagi ngumpulin wardrobe dari masing-masing kampus. Jadi baju wisuda, toga, dan semacamnya itu nanti kita upayakan kita punya koleksi untuk semuanya ya. Tapi memang agak repot sih karena tiap kampus aja punya jurusannya masing-masing. Tapi enaknya yang seperti ITERA mungkin ya, dengan satu wardrobe yang sama itu semua ini sama gitu kan. Kalau kayak Unila kayak gitu kan dia listnya beda-beda kayak gitu. Nah itu kita mau membudayakan itu. Jadi foto aja bareng teman gitu loh di studio. Murah lagi kan, bisa sokongan gitu. Iya, tapi maksimal 4 orang ya. Kalau kalau lebih dari itu ada penambahan biaya ya. Ya, bisa sampai 8 orang kok. Kita udah pernah sampai 9 orang juga. Nah, untuk yang konsep tematik, itu kita mau buka sampai 15 orang lah. Karena ruangan yang di atas kan lebih luas juga nantinya. Oke. Ini lagi diproses. Nah, tadi kan Kak Martin bilang ada promo sampai tanggal 27 Agustus. Nah, kita kan kemarin baru merayakan Indonesia Merdeka nih. Nah, tanggal 17 Agustus ada promo juga nggak Kak kemarin? Untuk tanggal 17 Agustus itu sebenarnya konsepnya kita mau libur sebenarnya kan. Nah, tapi kita ada job di luar pada saat itu. Akhirnya yaudah kita ganti bonusnya di 2-in-1 ini aja. Jadi sekalian mempromosikan photo box. Dan sebelum itu kita juga ada promosi yang harusnya bayar 150.000 cuman bayar 100.000. Jadi diskonnya bukan 17%, tapi
langsung 50.000 gitu kan. Kayaknya kalau 17 tuh kayak terlalu gimmick ya sepertinya ya. Oh gitu. Jadi yang promo sekarang ini emang diambil dari 17 Agustus kemarin ya, Kak, ya? Ya Maksudnya. sekalian kita launching produk kita photo box yang terbaru dan kita Hmm. mengobati bahwa oh kemarin kita belum ngasih bonus di hari kemerdekaan nih. Jadinya yaudah kita barengin aja deh gitu kan. Oh, Nanti oke. kalau tematik udah jadi juga bakalan kita promoin kok. Iya, iya, iya. Oke deh. Ya. Pengen sih coba ke Kanara, pengen. Tapi harus, tapi langsung datang aja nggak apa-apa kan, Kak ya? Cuma Nggak nggak apa-apa, langsung datang. Ya nggak harus untuk gitu. yang booking atau reservasi terlebih dahulu itu dapat kemudahan nanti dia langsung foto aja. Jadi kita dahulukan karena kan effortnya kan lebih banyak kan kalau misalnya dia harus booking dulu sebelum harinya ketimbang yang langsung datang kayak gitu. Oke. Kita durasi 30 menit, Kak Iya Martin. iya Ini iya. melebihi. Padahal aku masih mau nanya, tapi ya durasinya nggak cukup. Jadi terakhir aja nih Kak Martin. Oke. Eh, Harapan ke depan untuk Kanara Studio. Kalau harapan atau tujuan utama kita yang menjadi eh, studio foto yang paling diminati ya di Mm-mm. Provinsi Lampung. Artinya mau dari mana aja termasuk mungkin dari luar provinsi, dari Palembang gitu kan. Sama halnya beberapa studio yang ada di Jawa atau di Jakarta gitu kan, di Pulau Jawa lah. Itu kan kita sudah tahu nih, sudah tahu bahwa itu studionya bagus. Kalau di Bandung ada Jonas gitu kan. Nah kita punya harapan juga nanti dari provinsi lain ngelihat, oh di Lampung juga ada tuh studio seperti itu. Nah pas kita liburan ke Lampung, kenapa kita nggak foto juga di situ gitu loh. Harapannya menjadi yang paling diminati lah di provinsi Lampung. Oh, oke Di, deh. di segmen self portrait untuk sementara. Oh iya. Oke deh Kak Martin. Terima kasih banyak ya Kak atas sharing ilmunya dan semuanya. Semoga bermanfaat bagi yang nonton sekarang Sobat DN. Insya Allah. Dan semoga Kanara Studio makin sukses ke depannya, makin besar dan juga orang-orang makin tahu ya, nggak hanya di Lampung aja tapi luar kota juga ya Kak ya.